Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustadz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya, Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia, dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sid, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah. Islam. Man rabbuki? Allah. Aina Allah? Sama. Man nabiyuk? Muhammad. مين خلقنا؟ Allah. مين بيرزقنا؟ السماء. مين بيرزقنا؟ السماء. مين بيرزقنا؟ السماء. أين Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati? Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit.
Di atas langit artinya di atas langit. Yang ketujuh, di atas sidrah, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini, paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-nya Allah itu besar. Makanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Maka apa yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah merupakan kelanjutan dari perjuangan para ulama yang berusaha menjelaskan kepada umat tentang akidah Islam yang benar, yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsy, Allah berada di atas langit, dan Allah tidak bersatu dengan makhluknya, atau Allah tidak berada di mana-mana. Secara umum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada perselisihan ya di ulama mutaakhirin ya tentang di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian ulama sunnah ya atau sebagian ahlul hadis terpengaruh dengan pemikiran ahlul bid'ah, sehingga ada yang di antara mereka yang mentakwil dan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Namun kita katakan ijma telah terikat dan ijma telah tertetapkan sebelum para ulama tersebut. Para ulama yang mutaqaddimin, ulama terdahulu, seluruhnya ijma bahwasanya Allah berada di atas langit. Adapun perkataan ahlul bid'ah tentang Allah, maka pertama ada yang mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Ini adalah pendapat yang terkadang terucapkan oleh sebagian masyarakat, mengatakan Allah di mana-mana, dan ini yang dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah. Ya. Beliau membantah pemikiran tersebut karena pendapat seperti ini tidak logis dan tidak masuk akal. Allah di mana-mana maksudnya di mana? Di mana-mana apakah di atas dan juga di bawah? Apakah di kanan dan juga di kiri? Apakah di dalam perut hewan ataukah di dalam masjid ataukah di WC misalnya? Di mana-mana, semua di mana-mana. Allah di mana-mana, apakah dalam tubuh manusia? Ini pendapat yang tidak logis dan melazimkan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti melazimkan Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tubuh-tubuh manusia yang hina, Allah berada di tempat orang yang tukang bermaksiat, ya. Allah berada ya, di hal-hal yang tercela, maka ini melazimkan pencelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau kita tanya Allah di mana, kata mereka Allah di mana-mana. Bukanlah maksud mereka zat Allah sebenarnya, tapi maksud mereka Allah memiliki ilmu di mana-mana. Ilmu Allah di mana-mana. Kalau ilmu Allah di mana-mana ini benar, tidak kita ingkari karena memang ilmu Allah di mana-mana, ya. Masyarakat ikut-ikutan mengatakan Allah di mana-mana, tapi mereka juga mengatakan kita serahkan saja kepada yang di atas. Mereka sering mengatakan apa? Kita serahkan saja kepada yang di atas. Tapi kalau tanya Allah di mana? Di mana-mana, ya. Jadi mereka tidak mengerti tentang apa yang mereka ucapkan. Kemudian pendapat yang lain, ya, seperti pendapat orang-orang Jahmiyah juga yang menyatakan ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak bertempat, ya, tidak di mana-mana. Ini pendapat yang diperjuangkan oleh orang-orang Asy'ariyah sekarang yang menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di atas langit, tidak di bawah langit, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Tidak ada mana dan tidak boleh bertanya di mana Allah. Bahkan saya kemarin ngisi pengajian di suatu daerah, ada yang mengatakan, "Ustaz, kita tidak boleh bertanya di mana Allah. Kalau kita bertanya maka kita kafir." Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak wanita dengan mengatakan, "Aina Allah, di mana Allah?" Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kadang melihat orang menafsirkan
Allah berada di mana-mana, Ustaz. Iya. Dengan dalil innallaha ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum, na'am. Terus ada lagi innallaha ma'ana dan sebagainya. Ini menurut pandangan Ustadz gimana? Kadang-kadang melihat seorang Ustadz menafsirkan ayat ini kok Allah berada di mana-mana, jadi seolah-olah Allah itu banyak. Baik, ya, Pak. Cukup Pak Jazari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Di dalam bahasa Arab kata ma'a, ya, bersama itu tidak mengharuskan dengan zat, Bapak. Saya contohkan misalnya sirtu wal qamar. Artinya sirtu ma'al qamar. Aku berjalan bersama rembulan. Apakah bulan itu kita tuntun di samping kita atau bulan ada di atas? Ya, tapi orang Arab mengatakan sirtu wal qamar. Aku berjalan bersama rembulan. Maka kalau dikatakan wa huwa ma'akum dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, telah ditafsirkan oleh para sahabat di antara Ibnu Abbas. Ay wa huwa ma'akum bi ilmihi. Ya, artinya Allah bersama kamu dengan pengawasannya, dengan ilmunya. Maka Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia di mana saja dia berada. Maka Allah bersama kita. Ya. Maka dari itu kata-kata Allah bersama kamu tidak menunjukkan kepada bahwa Allah berada di mana-mana, sama sekali tidak. Oleh karena itulah ya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, dan Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang yang ulama terkemuka yang sangat dihormati oleh kaum muslimin di Indonesia. Dalam kitab Al-Ghunyah, ya, beliau membantah kaum Asy'ariyah. Beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsy istawa, adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. La kama taqulul Asy'ariyah. Tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah ya berada di segala tempat. Ya, beliau mengatakan bahwa keyakinan ini tidak pernah diucapkan oleh salafus saleh, tidak pula Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ya keyakinannya Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Allah tidak boleh dikatakan Allah berada di mana-mana. Naam, di mana-mana dengan ilmunya. Sedangkan zatnya dia tinggi sana di atas arasy, bersemayam, namun Allah tidak butuh kepada arasy. Dan tidak boleh Allah diserupakan dengan manusia tentang tata cara bersemayamnya di atas arasy. Ya, bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Dan Allah ya ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada semesta alam ini. Nah,